Bima. Wah, tidak hanya satu kali para Kurawa curangi Pandawa. Prabu Drutana memang licik. Sri Kandi menjawab, iya Kak Mas. Merasa mereka tidak ada bendera penantang. Tahu-tahu ada pasukan yang ke medan perang. Diceritakan Raden Werkudara merasa marah karena merasa dicurangi oleh Kurawa. Kresna berkata, adikku Bima dan Arjuna, kamu siap-siap tandingi mereka. Bima dan Arjuna menjawab, wah, cerita Kresna kakakku, baik. Baik Kamas Setyaki, kamu siapkan pasukan. Diceritakan para Pandawa siap menghadapi pasukan Kurawa yang dipimpin Prabu Wersaya. Dan diceritakan Aswatama memberi laporan bahwa Bima dan Arjuna datang, dan Durna memberi rencana untuk melubangi tanah karena Durna khawatir karena Bima Arjuna yang maju dan Prabu Wersaya punya pusaka tombak Jaludoro yang bisa membuat tanah berlubang seperti sumur. Jika terkena pusaka tombak itu dan berlubang, diceritakan perang Prabu Wersaya menggunakan akal perang sambil lari kejar-kejaran, tetapi Bima dan Arjuna diingatkan Kresna agar berhati-hati agar jangan sampai lengah karena Kurawa sangat licik. Dan diceritakan lamanya peperangan, Bima dan Arjuna lupa akan pesan Kresna. Bima Arjuna masuk perangkap lubang sumur buatan Prabu Wersaya, dan Kresna mencari Bima dan Arjuna karena tidak kelihatan di medan perang. Dan Kresna menyuruh para patih untuk mencari Bima dan Arjuna. Di waktu itu Kurawa bersukaria, dikira Bima Arjuna mati masuk ke dalam sumur atau endut, sumur buatan yang dalamnya puluhan meter. Dan di lain tempat di perkemahan, Prabu Kresna memerintahkan para patih untuk mencari Raden Bima dan Arjuna yang hilang bagai ditelan bumi. Para patih untuk dibagi masing-masing dua orang untuk masuk mencari Bima dan Arjuna. Jika Bima dan Arjuna gugur untuk dibawa jasadnya, Patih Suwego yang jaga di perkemahan Basukarno melihat dua orang berkeliaran di depan. Suwego bertanya, weh, kamu siapa? Patih dari mana? Golongan Pandawa apa Kurawa? Nirbita dan Udawa, welah, kamu kan Patih Suwego, kenapa nggak kenal kami? Aku Patih Nirbito dan Patih Udawa. Suwego menjawab, oh, Nirbito sama Udawa. Iya, kamu lagi jaga apa, Suwego? Iya, aku di sini lagi mencari. Iya, kalian kesini lagi mencari apa? Nirbita Udawa menjawab, aku disuruh gustiku Prabu Kresna lagi mencari seseorang, tapi kamu nggak boleh tahu siapa yang aku cari.
Diceritakan Patih Suweko perang tanding dengan Nirbita. Karena salah paham dikira Nirbita dan Udawa mau merusak perkemahan Basukarno. Tidak lama mendengar ribut-ribut Prabu Basukarno yang ada di perkemahan langsung keluar dan menghentikan perkelahian itu. Basukarno berbicara, "Ada apa ini kok pada berkelahi Suweko?" Patih itu langsung berkata, "Kedua patih ini lagi mencari sesuatu Gusti. Takutnya mau merusak perkemahan Gusti Prabu. Karena emang apa yang kalian cari kedua patih?" Nirbita dan Udawa menjawab, "Gusti, kami sedang mencari Bima dan Arjuna. Siapa tahu Gusti Basukarno melihatnya." Karena menjawab, "Oh begitu, carilah di medan perang yang ada tanda janur kuning. Ku dengar Durna berencana membuat sumur untuk membunuh Arjuna dan Bima." Nirbita dan Udawa, "Oh baik Gusti, terima kasih. Sebelum saya berdoa ucapkan banyak terima kasih. Saya pamit Gusti." Kedua patih itu meninggalkan perkemahan Prabu Basukarno. Di lain tempat perkemahan Duryudana yang datang untuk laporan bahwa Arjuna dan Bima masuk ke dalam sumur Katondut, yaitu Durna dan Warsaya. Duryudana bergembira karena mendengar Arjuna dan Bima di dalam sumur, dan Duryudana menyuruh Prabu Warsaya agar membunuh Arjuna dan Bima pakai batu besar yang akan ditimbunkan ke dalam sumur. Sebelum berangkat membunuh Arjuna dan Bima, para Kurawa berpesta pora, minum minuman keras. Pesta besar karena gembira dikira Arjuna dan Bima telah mati. Para Kurawa minum minuman keras dan makan makanan enak. Setelah minum minuman, para Kurawa berangkat membawa batu besar satu orang satu yang akan ditimbunkan ke dalam sumur yang berisi Bima dan Arjuna. Ceritakan Arjuna dan Bima belum mati, cuma tidak bisa bergerak saja karena sumur sempit dan terasa panas. Tidak lama kemudian Kurawa datang menghujani batu besar dari atas sumur. Raden Bima sangat sakti. Batu yang dilempar ke sumur mengenai Bima cuma terpental batunya. Batu terpental ke bawah. Raden Arjuna yang dipeluk Bima tidak sampai terkena batu itu. Lamanya Kurawa melempar, menghujani batu, menimbun batu yang tadinya di bawah bertumpuk ke atas di dalam sumur. Kurawa mengira Bima dan Arjuna telah mati dan mereka meninggalkan sumur itu. Bima memegang Arjuna melompat tinggi karena sumur tadinya dalam jadi tidak begitu dalam karena terkena batu yang ditimbun tadi. Bima dan Arjuna bisa keluar dari sumur.